Pero maganda ko. Siapa? Ay. Kung ada bintangan na. Gimana? Anda saya keluarkan semua Pak. Ya, awak lah, awak. Kenalkan. Tetap video ketemu. Ya. Ya, fokusnya video sudah kita rekam ini. Siapa? Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Nanda sekalian? Baik Pak. Alhamdulillah sehat. Kita mengajar dulu ya Pak. Ya. Oke. Jadi Nanda sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita untuk melakukan doa dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Untuk ketua, silakan Rodrik dipimpin doa ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk percaya masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Untuk langkah pertama kita atensi dulu ya. Baik Pak. Kita hadir semua. Pak, izin, Pak. Ada yang tidak hadir. Ada Pak. Siapa yang tidak hadir? Putra. Muhammad Saputra. Berarti yang lain hadir ya? Hadir Pak. Baik. Berarti izin, Pak. Ini saya nih. Oh, berarti masuk semuanya Muhammad Saputra yang tidak masuk ya? Ya Pak. Oke. Oke deh Pak. Tak mau kesini. Jadi anda sekalian sudah tahu belum mata pelajaran kita pada kali ini? Tahu Pak? TSE Pak. Ya, TSM. Jadi mata pelajaran kita adalah perawatan sepeda motor dan topik kita pada kali ini ialah tentang mekanisme katup. Jadi kalau untuk katup sendiri itu hanya ada di kendaraan 4 tak ya. Jadi kita nanti praktek menggunakan kendaraan 4 tak. Udah tak ada Pak. 2 tak tidak ada katupnya ya. Metik lah, metik. Nanti ada. Itu lah metik, Pak. Nanti ya kita dulu ya. Ada kemarin Pak kata itu Pak dan guru juga Pak. Ya. Jadi namanya Pak katanya ada Pak. Apa tuh? Apa namanya katanya ada katanya Pak. Katup kalau untuk 2 tak itu katanya dia nyatu sama piston gitu. Karena makanya piston 2. Orang bilang Pak. Ya, Ah, makanya piston itu agak panjang sedikit ya. Banding. Ya itulah. Ini apa nih, Pak? Ini nanti ya, sabar ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ya Pak. ya, kenapa kita harus bisa menyetel celah katup? Agar hidup motornya gampang Pak. Ya. Karena ketika kalian masuk ke dunia kerja otomotif, nanti keterampilan ini sangat dicari. Katup yang tidak disetel dengan benar bisa menyebabkan mesin tidak bertenaga, boros, berbakar atau bahkan rusak ya. Ya Pak. Nah, coba jawab pertanyaan dari Bapak dulu ya. Ya Pak. Apa akibatnya jika celah katup yang pada kendaraan itu terlalu rapat? Apa penyebabnya yang terjadi ketika celah katup itu terlalu rapat? Susah hidupnya Pak. Ya, kalau betul sekali yang Anda katakan tadi ya. Ya. Ketika terlalu rapat, maka motor itu akan susah itu. Sama saya. Dan itu juga celah katup yang terlalu rapat akan membuat katup tidak bisa menutup sempurna sehingga kompresi bocor. Ya. Sebaliknya, jika terlalu renggang akan timbul suara berisik. Jadi kalian sering kan mendengar suara kendaraan itu berisik cek. Ah, iya gitu Pak. Itu akibat dari renggangnya celah katup. Sudah ketuk Pak. Baik, kita langsung masuk ke kegiatan ya, orientasi masalah. Pernahkah kalian mendengar motor bunyinya kasar seperti tadi yang saya Pernah Pak. katakan? Motor saya pernah Pak. Nah, atau tenaga motor terasa hilang, itu bisa disebabkan oleh celah katup yang tidak sesuai. Nah, saya jelaskan bahwa katup adalah bagian penting dari sistem pembakaran. Ia membuka dan menutup ruang bakar agar bahan bakar masuk dan gas buang keluar. Oke Pak. Nah, fungsi kita masuk ke dalam materinya yaitu mengenai fungsi dari mekanisme katup sendiri. Oke Pak. Nah, fungsi mekanisme katup itu mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar, ya kan? Katup masuk serta membuang hasil pembakaran itu dari katup buang. Jadi di dalam kendaraan 4 tak itu biasanya kendaraan itu memiliki 2 katup, itu katup masuk dan katup buang ya kan? Ya Pak. Nah,
Untuk komponen utama pada mekanisme katode itu sendiri, yang pertama itu ada kansap atau noken as. Ada yang tahu? Tahu Pak? Nah, noken as itu biasa tonjol-tonjol itu kan. Dia Ya Pak. pasang Yang tonjol-tonjol. itu Pak. Lalu ada rocker aron, kan? Ada push rod, lalu ada per, objek katode, dan katode itu sendiri. Ada yang tahu bentuk katode itu seperti apa? Bentuk payung Pak. Ah, betul. Bentuk payung tapi dia agak tipis ya. Iya Pak. Pak, mengapa Pak? Untuk celah katup itu celah kecil antara rotor arum dan ujung batang katup diperlukan agar mesin saat panas dan memuai katup tetap bisa menutup rapat. Saya beri contoh spesifikasinya adalah untuk mesin patah tertentu, misalnya celah katup masuk sebesar 0,05 mm dan katup buahnya sebesar 0,10 mm. Ini dicek saat mesin dingin ya. Ketika kita menyetel katup kita harus dalam kondisi dingin. Karena ketika mesin panas itu katup itu tidak sesuai dengan nanti ketika dingin dia akan memuai, ya kan? Itu Raffi? Betul, Pak. Raffi sudah pernah? Baik. Baik, kita langsung masuk ke prakteknya ya. Ini saya bagi. Jadi kalian tidak usah satu sendiri-sendiri prakteknya. Saya jadikan kalian ini satu kelompok saja. Kalian praktek menggunakan motor Supra X yang ada di sana itu yang nomor 2 ya. Yang satu Pak. Nomor 2. Supra X. Oh, itu Fit aja ya. Baik, Supra Fit aja. Ini saya berikan LKPD-nya. Baik Pak. Ada 2. Yang apa? Jauh, Pak. Hah? Jauh, Pak. Boleh. Langsung kita ke sana ya, ke tempat praktek ya. Mana Pak? Mana Pak? Kapan Pak? Beda ya. Maaf. Oke, baiklah Ananda sekalian. Coba dicek dulu ya. Dicek dulu ya KPP-nya, lampu-lampunya. Alvin, yang lain. Ayo bagus dulu Mas. Bye. Pak, izin Pak. Pak. Ya, silakan. Coba dilihat dulu bagaimana langkah-langkah kerjanya. Pak, batanya nggak ada nih, Pak. Mana nih, Pak? Teman-teman nggak ada, Pak. Langsung saja. Langsung saja ya, langsung. Pastikan dulu kondisi mesinnya dingin ya. Itu nggak usah dulu, Pak. Mesinnya itu benar, Pak. Atau yang ini aja lah. Gimana ini bisa yang ini? Itu jangan, Pak. Ini nggak boleh, Pak. Agak susah. Ya, Pak. Itu, Pak. Tapi tinggal saja. Kuncinya nggak ada, Pak. Kami nggak tahu di mana. Kunci itu ada kunci di situ peralatan. Mana itu, Pak? Silakan Anda ambil di tempat itu, Pak? kunci. Apa itu kuncinya? Ya, sebelum melakukan praktek kalian lihat dulu kondisi seperti kalian bagaimana aman jika kalian mau jalan praktek. Kalian menggunakan pakaian praktek, sepatu ya. Jadi keselamatan kerja kita perhatikan juga. Pak, ini pakai baju apa nih Pak? Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan praktek. Jadi kita lihat dulu kondisi kita dalam mengerjakan praktek. Pak. Zaki tolong ke alam ya, kondisikan dulu supaya kegiatan praktek kita berjalan dengan lancar ya. Pak, saya izin ya Pak, kamar mandi ya Pak. Sama Pak. 2 menit tidak, satu-satu saja. Jangan tinggalkan aku dulu. Ananda nanti saya catat nama Ananda loh. Apa fungsinya Pak? Nah, sebelum kalian melakukan praktek, kalian cek dulu LKPD-nya. Apa langkah-langkah yang ada pada LKPD? Pertama, Pak, Nazik dah datang Pak, saya izin Pak. Saya masih ada juga. Pak, izin Pak. Pengen tunjangan ada, Pak? Hah? Jualan. Iya, Pak. Pak. Oh, baru tahu saya. Ini tunjangan itu, Pak. Ya, ini ya. Ini untuk STS nomornya.
Jadi sebelum kalian mengerjakan sesuatu, kalian harus mengetahui juga kan di LKPD sudah ada beberapa nama komponen dan fungsi-fungsinya. Jadi mulai itu cari tahu fungsinya itu apa. Dan nanti ketika kalian mengerjakan praktek, kalian tahu ini fungsinya apa gitu ya. Ini ke mana ya, Pak? Nah, fokus ya anda sekalian ya, jangan main-main dulu. Kalau kita main-main saat praktek, kita tidak tahu hari siang tidak ada di kalender ya. Pak, siapa? Yang lain mana ini? Yang mana datanya, Pak? Ya Razik. Yang mana di poster? Ini datanya. Jadi yang atas itu koordinat, yang bawah itu satu. Oh ya, nanti ketika kalian mengukur salah satu atau menyertai salah satunya, kalian pastikan dulu ya posisinya itu kan di TMA atau tidak. Oke? Apa itu tadi? Kalian? Apa dulu? Selanjutnya coba kalian cek dulu celana ini karena di spesifikasinya bisa baca dulu, Pak. untuk satu ininya. Coba kalian sudah sesuai dengan spesifikasi.
Berapa, Bin? Empat ya? Oh, agak longgar, Bin, ah. Agak longgar kita nanti kita. Nah, ini siapa? Kan saya kasih tahu rumah saya. Yang berapa nih, Pak? Kalau nggak ada ini gimana, Pak? Ada mana? Ada ini. Kita kerjakan saja yang akan saya suruh. Siapa? Ini yang jaga saya dong. Nah, sudah Pak. Ya, Yang berapa, Pak? Kalau yang ini coba dilihat di apa dia sampai sini 0,15 sampai 0,20 kalau saya Itu motor supak sih, Pak. Ada rapat Pak. Penerapan nanti mau akan ada ya. tapi good. Dilontarkan. Pak, Tidak. nah, langsung aja. Nah, oh, itu. Mana bisa? Oke. Disebutkan itu. Boleh. Boleh. Udah, siap. Ah, Pak sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Oke. Bagaimana untuk keadaan katupnya tadi? Untuk celahnya? Yang mana? Kalau innya rapat kali, Pak. Kalau X-nya lokal, Pak. Apakah sudah di setel? Tadi sudah, Pak. Sudah kami Alfred setel tuh, Pak. Belum nyetel tadi sudah dipastikan kan kondisi Top, Pak, top. top. Ah, iya, top, Pak. Tadinya apa Pak?
Sudah kita mendiagnosis lagi Apa dia? dari suara, terus tenaga mesin, atau mesinnya nanti susah digerak atau tidak, atau pasarnya kembali digunakan lagi. Ketika misalnya ada kendala yang terjadi pada kendaraan kita, nanti kita tulis di LKPD itu. Kita tulis, kita analisis penyebabnya, lalu kita buat tindakan pengerjaannya apa ketika kendala tersebut terjadi. Oh itu ya Pak. Ya, Coba. coba. Gimana? Jadi kita pasang lagi Pak atau gimana Pak? Ya, coba pasang dulu ya. Pasang aja lagi Pak. Iya. Ini ada Pak. Hah? Ini ada Pak. Kita pakai ini aja. Nah, mana jalan Pak? Tadi semua. Apa ya? Gimana, Pak? Kita menggunakan kendaraan yang ada fungsinya saja ya. Karet. Terus ini gimana Pak? Sudah dibongkar Pak? Siapa? Usah. Ini. Oh ini kebetulan kayak itu ya Pak ya? Nah, kalau di dalam LKPD itu kan kita mendiagnosis kan. Iya Pak. Diagnosis dari kendaraan yang kita praktekkan. Jadi barang kita pakai kita kan banyak nih kan. Ya Pak. Jadi jika ini kita gunakan yang kendaraan di sampingnya. Baik Pak, baik Pak. Apakah ada suara ketukan dari mesin bagian atas, atau ada tenaga mesin yang berkurang, Oke, atau Pak. mesin susah hidup, atau ada asap yang keluar dari knalpot. Oke Pak. Jadi kita pasang ini dulu Pak. Ya kita pasang dulu ya. Tadi kan sudah kita setel kan? Sudah Pak. Sudah. Berbeda ini. Ya, sekarang ini ya. Jadi bongkar ini Pak. Apa itu dari punya ide Pak? Ini. Enggak apa-apa ya. Kalau itu kita sudah selesai ya. Kita masih banyak. Atau kalian apa juga yang lihat? Kalian cek dulu pada Oh cek apa Pak? cek aja pada kertasnya. Tidak, bagus. Oh kalau Biasa saya lihat lihat bagus Pak ya. Apakah katanya sudah Aman kayaknya Pak. sesuai spesifikasi atau belum? Jika tidak sesuai, kalian ulang lagi, kalian setel lagi. Berapa? Coba kalian hidupkan kendaraannya. Bagus. Coba kalian dengar dulu suaranya. Ini Pak. Apakah ada suara Ada sedikit Pak. Mati ya Pak. Ini Pak. Jadi kalian sudah Dia nggak bisa ditarik Pak. Ada mati ya Pak. Anda serius ya, keselamatan kerja itu penting. Tolong serius teman-teman. Untuk menghidupkan motor lama ya. Oh, Pak, tapi dia tak lama hidupnya Pak. Coba baik dong. Mana bisa dong? Pak, untuk tenaga mesinnya. Apa ribet dikit Pak? Jalan dari prosesnya. Yang mau ya Pak. Karbu. Baik karbu. Dapat spray Pak. Dapat. Dapat. Apa hasil diagnosisnya tadi? Apakah ada kerusakan pada kendaraan? Ada Pak. Giginya agak susah nih Pak di. Nah, yang berkaitan dengan materi kita ya. Giginya Yang berkaitan dengan materi kita. Ini Pak. Pertama dia hidupnya lama Pak.
Oh, itu Ya, contoh lebihnya tuh. mati-mati dia sih Pak ya. Yang kedua Pak, susah juga hidupnya nih Pak. Susah hidupnya. Susah hidupnya Pak. Oh, Apinya habis Pak, apinya. Caranya akhirnya masih nah, kalau jengkol lancar. agak susah sekali dua kali jadi Pak. Baru hidup dia Pak. Kali dari pakai tangan. Ada suara ketukan atau suara ketek-ketek nggak? Ada dikit Pak. Ya. Tek gitu Pak. Jadi jika emang ada kendala pada kendaraan ini, kalian lihat LKPD-nya, Ya Pak. kalian cek LKPD-nya, lalu nanti kalian centang lalu kalian diagnosis, analisis. Oh, diagnosis, Pak. Nah, ini. Oke Pak. Coba silakan. Ada pena Pak. Pena, tunggu ya. Coba kalian centang aja dulu. Ah, udah. Ya. Udah Pak. Udah Pak. Coba kalian cek dulu ini pada kasus ini. Ananda sekalian tuh serius ya? Pakai dulu bisa dibuat. Ya. Ini apa ya? Tadi katanya kata kawan kalian ada suara tek-teknya. Lalu mesin susah hidup. Dan tenaga mesin berkurang nggak? Berkurang nggak ya? Nah, ketika coba kalian cek LKPD-nya, kan situ ada gejala dan kerusakan yang ditemukan. Lalu kalian analisis penyebab dan tindakan perbaikan. Nah, kalian tuliskan gejalanya, lalu kalian tuliskan analisisnya. Lalu bagaimana tindakan kalian? Iya, beragam. Jadi dibongkar dulu ini ketika kalian ingin menyelesaikan problemnya. Jika terhalang dengan gas, kalian buka dulu cupnya. Buka dulu, Pak. Ya, saya ini. Ya, enak kalian bongkarnya. Ya. Baik. Anda sekalian serius ya? Sudah anak? Sudah prakteknya belum? Sudah Pak. Sudah? Tapi sudah? Sudah dapat analisis gejalanya tadi? Sudah Pak. Kita balik lagi ke posisi awal tadi ya. Bayan Anda sekalian, coba Razik matikan dulu Razik, kita kembali ke sini lagi. Baik Pak. Nah, jadi sesuai dengan praktik kalian tadi, kalau mana LKPD-nya tadi? LKPD-nya tadi mana? Alvin, tolong Alvin. Kita suruh dulu ya. Nah, ini kan tadi ada 6 fungsi dan masing-masing komponen. Coba Alvin, kita lihat pada media ajar kita ini. Mana katup Alvin? Katup Pak. Ya, Ini Pak. itu katup. Pegasnya mana? Nah, dia pegang Pak. Ini katup in Pak. Halo, Zaki. Apa fungsi dari katup, Zaki? Sebagai sebagian masuknya angin dapatkan dari udara Pak. Tadi kalian sudah mempelajari kan, tadi sudah praktek. Sudah, Pak. Berapa celahnya tadi untuk katup ini? Kalau ini 10 Pak. 10. 10 Pak. Standarnya 10 atau 0,10? 0,10 Pak. 10 Pak. Lalu untuk katup X-nya berapa? 0,15. Nah, kalau kita lihat dari media ajar kita ini, Ya Pak. mana letak katup in? Ini di atas Pak. Di atas. Kalau katup X-nya di bawah. X-nya di bawah Pak. Mas ada tuh Pak. Ini apa namanya, Alvin? Bebas Pak.
Apa Pak? Nah, kalau bahasa bengkelnya pelatuk ya. Ayam-ayam Pak. Ayam pak, ayam. Betul kok. Kalau bahasa di kampung saya pelatuk sama. Ratu jatuh. Belum batu Pak. Makan nasi yang mana, Alvin? Lagi Nampak. Ah, ini Pak. nampak. Ini Pak, yang ada benjolan tuh Pak. Ya, apa fungsi dari noken as, Alvin? Yang lain bisa bantu? Nah, ini itu menggerakkan kartunya Pak. Bagaimana cara kerjanya? Sudah saya berputar Pak, maka dinaikkan ke arah Pak. Apa yang membuat dia berputar? Ini Pak. Apa itu? Piston pak. Rantai pak. Lantai. Di putaran noken as ini dia berputar sebagai putaran piston. Makanya kita sebelum melakukan apapun, Putaran reksak Pak. Maksudnya Pak. iya itu maksudnya. Anda ini dulu Anda sopan dikit. Kita belajar di sini Anda. Ya. Ya apa tadi fungsi dari noken as, Alvin? Untuk membuka, untuk apa Untuk pak? menggerakkan kartu Pak. Ya. Bagaimana cara kerjanya, Alvin? Melalui bantuan dari rocker Arab pak. Nah, jadi Anda sekalian, kan ini dari KPD ya. Iya pak. KPD besok untuk pelajaran selanjutnya jangan lupa kalian buat laporan berdasarkan KPD ini ya. Oke siapa. Jadi ini ada tugas-tugasnya kayak nama komponen dan fungsinya. Itu nanti kalian buat di situ ya. Ini Pak langsung Pak di double folio Pak. Kalau kalian mau print double folio atau Bos aja, Pak. Bos, Pak. Bisa, terserah kalian. Laporan aja pak. Lalu untuk anda sekalian ada yang tahu rocker di mana? Rocker Arab pak. Ya. Ini Di atas ini Pak. Ah ya betul. Ini Pak. Apa fungsinya? untuk Menekan kartu. Letak. Oh. Lalu per pegas. Pegang untuk membalikkan. Apa? memberikan pak. Yang mana pegas di sini? Di media tadi. Yang berputar. Tuh, Ya yang ini pak. Lalu untuk rantai ketengnya, mana rantai keteng? Ini yang teknik namanya pak. Ah ya, betul ya. Ini rantai keteng. Kecil Pak. Kalau di dua tak ada tidak? Ada pak. Cuma mainan benci pak. Ya. Tuh. Mainan benci ya. Kalau untuk aslinya tidak ada ya. Ya pak. Ah. Tuh. Gelang ya. Ya, nanti kalian sesuaikan dengan KPD-nya. Coba Raffi sini dulu Raffi. Raffi dari Tapi tadi ini di situ. mekanik Thailand nih pak. Raffi kan sudah pernah nih membongkar kan. Coba Kak Raffi jelaskan dulu nih mengenai yang ada di KPD, nama komponennya, nama komponen dan di mana letak komponen beserta fungsinya Raffi. Gimana Pak? Itu yang ada sesuai dengan KPD ya. Kartu ini Pak. Intinya untuk memasukkan campuran bahan bakar dan udara Pak. Ya. Dan noken as yaitu untuk menekan pelatuk dan pelatuk akan menekan klep Pak atau valve. Dulu. Terus rocker arm itu ya namanya kalau di ini Pak bengkel itu ayam untuk menekan klep Pak atau noken katup. Selanjutnya per klep ya ini itu untuk mengembalikan klep yang sudah terbuka ke posisi semula. Selanjutnya itu tapet. Tapet itu untuk Tapi itu apa pak? Oh stick ya. tapet itu untuk tempatnya Tempatnya tapet. kurang tahu saya Pak kalau tapet Pak. Ini rantai keteng. Selanjutnya itu rantai keteng. Rantai keteng itu menyalurkan putaran dari crankshaft ke crankshaft Pak. Oke. Terima kasih Abi. Wait, Itu saja Pak. dari Ananda sekalian ada yang tahu fungsi dari tapet Nggak tahu Pak. atau adjuster? Biasanya estafet biasanya. Just itu mengatur Pak. Tapet itu biasanya Pak. Menyetel Pak. Tempat letaknya Untuk menyetel. pelatuk itu Pak atau rocker arm untuk Bisa menekan menyetel apa nak? untuk menekan klep. Baik baik. Nah, baik itu aja Pak. Terima kasih Abi. Ya Pak. Dah. Udah Pak. Dah.
Baik. Tadi kan kalian sudah mengecek celah katupnya. Udah tadi kan? Sudah Pak, sudah Pak. Lalu diagnosa tadi sudah? Sudah Pak. Apa yang terjadi pada kendaraan yang kalian diagnosa tadi? Tadi itu motornya susah hidup. Agak berbeda Pak. Ya, Ya, atau agak keluar asap putih dari Pak. Ya, Sudah kalian catatkan tadi apa saja diagnosanya? Nah, Sudah Pak. Sudah Pak. nanti kalian buat laporannya ya. Baik, Pak. Oke. Sudah. Sudah Pak. Sudah, nanti di situ juga ada refleksi. Ada pena kalian? nggak ada. Enggak ada Pak. Langsung saja kita pertanyakan di sini satu-satu ya. Dari Alvin sendiri, Alvin. Baik, Pak. Alvin, apa kesulitan yang Alvin alami saat memeriksa celah katup tadi, Alvin? Kiki ada lagi. So, mungkin tadi susah untuk mengukurnya Pak. Diketik. Susah untuk mengukurnya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Karena Jadi di bawah Pak. Ketika kalian belum praktek, kalian tidak akan mengetahui bagaimana kesusahan dalam mengukur celahnya tadi kan. Iya, Pak. Ketika kalian sudah praktek, kalian sudah tahu, sudah paham, dan kalian bisa mengerjakannya, ya. Iya Pak. Lalu bagaimana perasaan Alvin setelah berhasil menciptakan celah katup dengan benar, Alvin? Perasaan lumayan apa Pak? Masih ya. Senang bisa tahu Pak gimana caranya Pak. Ya. Jadi kalau bisa nanti langsung Pak. Lalu Raffi, Ya, Pak. apa kesulitan yang Raffi alami saat melakukan celah katup tadi, Raffi? Sangat tuh Pak. Itu untuk mencari top. Mencari topnya ya? Kenapa susah mencari top? Karena proses itu kadang pas udah ada tanda topnya T-nya di sini, tapi di sini belum ada. Ya. Ya. Tapi ketika sudah melakukan praktek, jadi paham kan? Ya, Pak. Ya. Paham Pak. Siap. Walaupun kita tidak paham kali, tapi kita tahu gitu kan? Ya, tapi kita paham Pak. Ya. Untuk yang lainnya sama kendalanya Sama Pak, sama. dan perasaan yang sudah ketika kalian lakukan tadi Bahagia. senang bahagia ya. Bahagia Pak, bahagia. Jadi itulah gunanya kita belajar. Walaupun kita punya ilmu sedikit, tapi kita bagikan ke orang lain dan orang lain itu senang, maka kita juga akan ikut senang gitu. Alhamdulillah. Nah, ya balik lagi ke lokasi ke tempat. Baik Pak. Pak, jadi benar Pak. Ada yang punya buku? Enggak ada Pak. Sudah Pak. Pena? Enggak ada. Kebiasaan sekolah. Jadi di sini kita akan mengerjakan tugas ya sesuai dengan apa yang sudah Bapak berikan tadi. Oke. Baik. Tunggu dulu ya, Bapak ambilkan dulu pena sama bukunya ya. Baik, Anda sekalian, silakan tegak lagi, kita akan mengerjakan tugas. Baik Pak. Mana pena tadi satu lagi Pak? Oh ya. Silakan diminta tolong dibagikan kertasnya di potong. Halo, Raffi, Fauzi, Rozi, ambil dulu. Di sini nanti Bapak akan memberikan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Nanti kalian tinggal menjawab ya, A, B atau C-nya ya. Langsung diperiksa Pak. Ya, tinggal periksa nanti. Jadi ketika benar, silakan kalian centang. Berapa soal Pak? Boleh duduk Pak. Boleh, Boleh duduk Pak. boleh. Di sini ada 10 soal ya. Itu soal Pak. Iya. Duduk Pak. Satu Pak. Sudah siap semua? Siap Pak. Untuk soal yang pertama yaitu apa akibat yang paling mungkin terjadi jika celah katup terlalu rapat pada mesin sepeda motor? A. Mesin menjadi boros dan bahan bakar. B. Katup cepat aus dan mesin sulit hidup saat panas. C. Kompresi menjadi tinggi dan tenaga meningkat. D. Mesin menghasilkan suara ketukan keras. Pak. Ya. Nggak ada isinya, Pak.
Pak. 9. Habis Pak. Di situ ada spidol Pak. Di belakang apa tuh Pak? Sudah Pak. Anda ini tidak ada persiapan dengan belajar ya. Lupa tadi Pak, pas kami tinggal Pak. Jadi banyak ngomong Pak. Nanti minggu depan Bapak nggak mau ini lagi ya. Kalian harus sebelum kalian masuk itu ya kalian persiapkan semuanya. Siap Pak. Maaf ya Pak. Lalu yang kedua, seorang siswa menemukan bahwa mesin motor tidak responsif saat akselerasi. Setelah dianalisis, ia menemukan celah katup terlalu longgar. Apa penyebab langsung dari kondisi ini? A. Katup tidak menutup sempurna sehingga kehilangan tenaga. B. Busi cepat aus akibat tekanan ruang bakar. C. Waktu buka tutup katup tidak sesuai sehingga pembakaran tidak optimal. D. Oli tidak melumasi rocker arus dengan sempurna. Dah? Apa? Dah semua? Ya. Lanjut soal ketiga. Ya. Saat melakukan pengintalan katup, seorang teknisi menggunakan filler gauge. Mengapa alat ini penting dalam proses tersebut? A. Untuk memastikan celah katup sesuai spesifikasi pabrik. B. Untuk mempercepat proses pembongkaran silinder head. C. Untuk mengukur diameter camshaft. D. Untuk menekan rocker arm secara manual. Dah? Oke. Mengapa camshaft sangat berperan penting dalam mekanisme katup pada sepeda motor? A. Mengatur sistem pendingin agar tetap optimal. B. Mengatur buka dan tutup katup sesuai siklus mesin. C. Meningkatkan putaran mesin secara otomatis. D. Mengurangi kausan pada menekan as. Dah? Nah. Nomor 5. Dalam praktik pengintalan mekanisme katup, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menentukan posisi top kompresi pada silinder yang akan diatur. B. Melepaskan camshaft dari rumahnya. C. Mengulurkan semua umur penetel. D. Memutar crankshaft sampai posisi katup tertutup. Dah? Nah, jadi nomor 6. Bila mesin mengeluarkan suara berisik dari area kepala silinder dan setelah dicek celah katup terlalu besar, apa langkah terbaik yang dilakukan? A. Mengganti silinder head. B. Melakukan penyetelan ulang celah katup sesuai spesifikasi. C. Membersihkan busi dan karburator. D. Memperbesar celah agar suara hilang. Nomor 7. Mengapa penting menyetel celah katup saat mesin dalam kondisi dingin? A. Agar lebih mudah membuka baut dan mur. B. Karena suhu dingin mempercepat proses pembakaran. C. Karena logam akan mengembang saat panas dan mempengaruhi celah. D. Supaya oli tidak mengganggu penyetelan. Enggak? Nomor 8. Seorang peserta didik menemukan celah katup in dan X pada sepeda motor palangka berbeda dari standar. Apa dampak jangka panjang jika dibiarkan? A. Mesin lebih irit dan efisien. B. Kerusakan dini pada komponen filter dan penurunan performa mesin. C. Tekanan kompresi meningkat dan tenaga optimal. D. Pendinginan mesin menjadi lebih cepat. Dah? 9. Jika sebuah sepeda motor mengalami backfire atau ledakan di karburator, salah satu kemungkinan analisis teknis yang benar adalah A. Oli mesin terlalu encer. B. Filter udara tersumbat. C. Celah katup intake terlalu kecil dan membuka terlalu cepat. D. CDI tidak mengatur waktu pengapian. Lagi Pak. A. Oli mesin terlalu encer. B. Filter udara tersumbat. C. Celah katup intake terlalu kecil dan membuka terlalu cepat. D. CDI tidak mengatur waktu pengapian. Lanjut Pak. 10. Mengapa rocker arm harus diperiksa secara berkala saat menyetel mekanisme katup? A. Untuk memastikan kecepatan camshaft. B. Agar sistem pendingin lebih efisien. C. Karena ausnya rocker arm dapat mempengaruhi akurasi celah katup. D. Supaya memudahkan penggantian busi. Sudah semua? Bukan diperiksa ya. Kasih jawaban kalian ke kawan satunya. Sudah semua? Oke. Baik, untuk soal yang pertama itu jawabannya adalah B. B Pak. Ya, B. Yes. Katup cepat, aus dan mesin sulit hidup saat panas ya. Di checklist nih Pak. Ya, checklist.
Baik Pak. Lalu untuk yang nomor 2 itu yang betul adalah C. C Pak. Iya, Pak. Nah betul. Iya, Pak. Iya, Pak. Betul? Nomor 3 aja Pak. Nomor 3 itu A. Apa? Ayam, Pak. Ya, ayam. Update ini bisa, Pak. Api. Saya tuh. Nomor 4 B. Ya Pak. Pak. Salah. Saya D Pak. Betul, Pak. Nomor 5 A. Apa? Ayam. Ya, ayam. Nomor 6 B. Iya, Babi. Maaf Pak, maksudnya itu bayam. Nomor 7 C. Alhamdulillah. Nomor 8. Apa jawabannya nomor 8? B Pak. Ya, betul B. B Pak. B. 9 C Pak. Ya, 9 C. Betul. 10 C Pak. 10 C. Yes. Silakan kalian tulis berapa betulnya lalu kalikan 10 ya. 7, Pak. 7 kali 10 sama dengan 10, Pak. Nah, 1 Betul. D 6 Pak. Nah, Makasih, Pak. silakan kumpulkan lagi. Kumpulkan lagi lalu tegak kita ya, tegak. Tegak Berdiri semua. lagi Pak. Hah? Berdiri Berdiri lagi. lagi Pak. Balik lagi Pak. Tegak lagi, diulang ya. Nah, berdiri lagi. Ya. Maaf Pak. Baik. Dari praktek yang telah kita lakukan tadi, apa tantangan yang kalian hadapi dalam praktek tadi? Sudah? Siapa? Ah ya, silakan tulis. Jadi motornya tuh susah hidupnya Pak. Ya. Ya, kuncinya nggak ada Pak. Ya. Gimana cara hitungnya? Kunci kontaknya juga nggak ada Pak. Gimana hidupnya Pak? Kurang poinnya Pak. Jadi telah kita praktek ini ya kita sesuai dengan apa adanya. Tapi dengan sesuai kita praktek sesuai apa adanya, tapi kita tidak juga membatasi ilmu kita untuk mencapai target gitu ya. Kita lebih berjuang lagi dalam belajar, oke? Tapi sekolah swasta Pak. Lalu apa yang kalian pelajari tentang keselamatan kerja saat menyetel kartu tadi? Apa Pak? Apa yang kalian pelajari tentang keselamatan kerja saat menyetel kartu? Apa ya Pak? Pakai baju praktek. Pakai sarung Sepatu Pak. Ya. Pokoknya tentang alat perlindungan diri ya. Ya Pak. Kita pastikan prosedur kerja yang dilakukan semua sesuai dengan standar, oke? Oke, Pak. Pak penyusup Pak. Pak itu kenapa? Lalu menyampaikan tindak lanjut. Oke, baik. Dari soal yang tadi yang Bapak berikan nampaknya kalian sudah di atas 80. Alhamdulillah. Ya, 80 dengan kira 80. Alima dia apa Pak? 60 Pak. Wah, rata-rata 80 ya. Jadi jika tidak ada di bawah 80, ya tidak ada di bawah KKM di bawah 70, kalian aman berarti ya. Jadi pelajaran yang Bapak berikan ini semua masuk ke dalam otak kalian ya. Dan bisa kalian pelajari, bisa kalian cerna dan bisa kalian aplikasikan nanti pada kendaraan kalian masing-masing, oke? Pak. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa kalian terangkan, bisa kalian aplikasikan, dan jika ada kawan-kawan kalian membutuhkan, kalian bisa menolongnya. Jangan beri ilmu sedikit apapun ilmu kita. Jika orang itu perlu atau membutuhkan ilmu kita kasih ilmu kita ke mereka. Oke? Mungkin jika ada salah kata dari Bapak minta maaf. Dan jangan lupa untuk laporan minggu depan dikumpul ya. Minggu depan kita mau laporan. Jika laporan tidak kalian bawa, kita sama ke kelas ya. Dengar? Bisa diingat? Mungkin jika ada salah kata dari bapak-bapak minta maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siapa? Itu Bapak gimana? Jadi